warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya, baik alhamdulillah. Ada yang sudah masuk? Iya. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas berjudi doa. Ketua kelas. Ya, silakan. Sudah mulai. Selesai. Oke, terima kasih Aliza sudah dipimpin doa. Hari ini sehat semua ya, gak ada yang izin. Kemudian minggu lalu itu kita sudah belajar materi, ya. Minggu lalu kita sudah belajar materi. Apa yang kita pelajari minggu lalu? Belajar apa? Belajar keasaman atau pH. Kemudian sekarang saya tanya, pH itu apa sih? Angkat tangan. Oke, Mbak Haliza, apa itu pH? pH adalah skala yang digunakan untuk menentukan kekuatan sifat asam atau basa suatu larutan. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Haliza. Ya, masih ingat, betul sekali. Jadi pH itu merupakan skala yang digunakan untuk menentukan atau mengukur sifat asam atau basa dari suatu larutan. Kemudian, ketika suatu larutan itu punya pH yang nilainya kecil atau sebaliknya punya pH yang nilainya besar, itu menunjukkan sifat yang bagaimana? Oke, silakan Mbak Wiwin. Semakin rendah nilai pH, maka sifatnya akan semakin asam. Dan sebaliknya, semakin tinggi nilai pH, maka sifat larutan akan semakin basa. Oke, betul sekali. Ternyata masih ingat semua. Tepuk tangan untuk Mbak Wiwin. Jadi pH ketika nilainya semakin kecil, itu menunjukkan bahwa sifatnya akan semakin asam. Kebalikannya, kalau nilai pH itu dia semakin tinggi atau semakin besar, berarti menunjukkan sifat larutan itu semakin besar. Kemudian sekarang saya tanya lagi, pH itu dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan untuk apa sih? Nah, itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti kita akan melakukan percobaan. Diharapkan nanti kalian mampu menganalisis sifat suatu larutan dengan menggunakan indikator asam basa dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui permasalahan yang diberikan. Nanti saya akan berikan permasalahan. Diharapkan nanti kalian mampu mengidentifikasi fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan asam basa. Kemudian yang ketiga, melalui percobaan juga, nanti kita percobaan. Diharapkan nanti kalian mampu menganalisis pH beberapa larutan sampel dengan menggunakan indikator asam basa dan juga pH meter dengan tepat. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup. Sekarang Ustazah lanjutkan. Ustazah punya sebuah gambar. Gambar apa ini? Air. Kemudian air ini penting nggak untuk kita? Penting. Dalam satu hari kalian idealnya minum air itu berapa banyak? 1,5 sampai 2 liter. Jadi air itu penting ya, karena kita tidak bisa terlepas dari air. Air itu digunakan untuk yang paling penting untuk kita minum, kemudian untuk kita bersih, untuk kita mandi, untuk kita mencuci. Jadi air itu merupakan kebutuhan primer bagi kita. Kemudian ada suatu permasalahan. Di situ bisa kalian baca, air yang bersih itu air yang bisa diperlukan untuk kita konsumsi atau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada aktivitas sehari-hari kita sebagai manusia, itu ternyata ada yang bisa menyebabkan kualitas air itu menurun. Contohnya apa? Di sekitar pabrik misalnya, di Tuban ini kan banyak pabrik, di sekitar yang di Jenuh sana mungkin. Di sekitar pabrik semen, otomatis akan kualitas air di sekitarnya mungkin akan terpengaruh oleh limbah yang dihasilkan dari industri itu tadi. Kemudian kalau kita yang di daerah pesisir pantai, kalian lihat di pesisir pantai, airnya kalau kalian dekat di situ, airnya baunya gimana? Amis, bau air laut. Kemudian ada tercemar juga yang di sekitar pesisir itu kan belum ada MCK. Jadi di situ juga ada perbuatan kita, perbuatan manusia yang membuang limbah ke laut. Jadi airnya juga ada yang terkontaminasi dari limbah yang kita hasilkan. Kemudian hal tersebut terjadi akibat limbah mulai dari limbah industri, limbah rumah tangga yang sudah saya jelaskan tadi. Ternyata itu
menyebabkan air itu tidak bisa lagi digunakan sesuai peruntukannya. Kemudian salah satu kualitas air yang digunakan itu adalah derajat keasaman atau pH, salah satu kriteria untuk menentukan kualitas air. Air yang baik itu yang pastinya tidak tercemar. Kemudian berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ternyata air yang sehat itu punya kisaran pH 6,5 sampai 8,5. Kemudian punya sifat tidak berbau. Kemudian punya sifat tidak berasa, ya. Dan kira-kira bagaimana air yang ada di sekitar kalian? Kita kan di pondok atau di Mahat ini juga minum air, ya. Kira-kira bagaimana kondisi air yang ada di lingkungan sekitar kita? Ada yang tahu dari sini kira-kira identifikasi masalahnya itu apa? Oke, silakan Mbak Karisa. Apakah air yang ada di sekitar kita layak dikonsumsi? Apakah air yang ada di sekitar kita itu layak untuk dikonsumsi? Betul sekali. Kemudian untuk kita bisa menyelesaikan permasalahannya yang sudah ditentukan sama Mbak Karisa tadi, ya, kita akan selesaikan dengan cara melalui percobaan. Kemarin saya sudah minta kalian membawa sampel air yang ada di sekitar kalian. Nah, sebelum itu silahkan kalian bentuk kelompok kecil. Saya sudah bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 kelompoknya Diana dan kawan-kawan, kelompok 2 kelompoknya Hasanatul dan kawan-kawan, kelompok 3 kelompoknya Karisa dan kawan-kawan. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, silahkan kalian bentuk kelompok, mejanya diatur supaya untuk mempermudah kalian berdiskusi. Silahkan, kita kasih waktu. Silahkan kalian cermati, ada pertanyaan di LKPD. Ada pertanyaan di LKPD. Di situ, ya, ada fenomena yang sama persis yang tadi sudah jelaskan di PPT. Di situ ada permasalahan, kemudian kalian tadi sudah berhasil menentukan atau mengidentifikasi masalah yang saya berikan pada fenomena. Sekarang silahkan kalian tuliskan identifikasi masalah tadi yang sudah kalian temukan. Kemudian jawab pertanyaan pada nomor 2. Satu pertanyaan dulu. Nah, nomor 2 itu bagaimana cara mengidentifikasi kelayakan air minum? Coba. Siapa yang bisa menjawab ini dulu? Bagaimana cara mengidentifikasi kualitas atau kelayakan air minum tadi berdasarkan fenomena? Oke, silakan Mbak Iza. Kualitas air dapat dilihat salah satunya dari derajat keasaman atau pH. Oke, terus kemudian indikator pH meter. Oke, betul sekali. Jadi tadi memperhatikan ya, berarti di fenomena bahwa kualitas air itu bisa ditentukan salah satunya tadi berdasarkan nilai pH. Rentangnya berapa tadi? 6,5 sampai 8,5. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian di LKPD dan bahan ajar itu sudah ada beberapa artikel tentang penentuan standar kualitas air minum. Silahkan kalian baca bahan ajarnya. Kemudian kalian jawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 4 yang ada di LKPD. Ya. Kemudian digunakan untuk mengerjakan pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Silahkan kalian berdiskusi dan diselesaikan. Yang nomor
tempat untuk melakukan percobaan apa saja. Kemudian, oke. Di situ dilihat di bahan ajarnya itu ada macam-macam penentuan parameter untuk menentukan kualitas alatnya ada. Nah, kemudian kalau sudah yang nomor 4 bisa ke yang nomor 5 ya. Lama-lamanya coba cari bagaimana. Buku paketnya bisa dilihat di paket pegangan kita. Air keran, air sumur ya bisa nggak sih? Ada kesulitan? Tidak. Oke. Silakan dilanjut. Dua nomor harusnya tidak butuh waktu lama. Suci. Ambil 50 ml air. Lima menit lagi cukup? Apakah sudah selesai? Oke, silakan belajar dulu. Langkah-langkahnya ya dibuat sistematis biar nanti kalian ketika melaksanakan percobaan itu tidak bingung apa saja yang harus dilakukan. Pertamanya, kemarin misalnya kita kalian bawa berapa air? 4 ya. Amati air Buat yang mana kerja supaya mempermudah. Bisa ya menggunakan indikator universal. Kemarin kita sudah mencoba. Jadi harapannya nanti tinggal diaplikasikan ya. Bisa sudah kelompok ini kelompok berapa kelompok standar? Kelompok 3 sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Siap kita bahas? Oke, kita bahas ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dari kajian literatur yang telah kalian lakukan tadi, ada 2 pertanyaan yang harus kalian selesaikan dalam itu. Siapa yang mau mencoba menjawab nomor 3? Kelompok 2 dulu. Oke, nanti gantian. Silakan perwakilan kelompok 2. Di sini saya akan membacakan alat dan bahannya. Ya, benar kelompok 1? Tidak. Oke, agak keras berarti Mbak Wiwit. Di sini saya akan membacakan alat dan bahannya. Alat yang pertama indikator universal, yang kedua gelas kimia, yang ketiga pipet tetes, keempat pH meter, dan yang terakhir gelas ukur. Bahannya yang pertama air minum kemasan, yang kedua air keran yang direbus, yang ketiga air sumur, dan yang terakhir air galon isi ulang. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang berbeda alat dan bahan yang sudah disampaikan dari kelompok 2? Nah, alatnya sama, kalau bahannya kan kemarin instruksinya
pH meter. Nanti kita butuh gelas kimia, pipet, dan juga gelas ukur ya untuk mengukur berapa nanti yang kalian rencanakan tadi. Kemudian sekarang di langkah-langkah apa prosedur percobaannya? Siapa yang mau? Oke, yang duluan kelompok 1 lanjutkan nanti ya. Oke, silakan kelompok 1 jawab nomor 4. Nama kerjanya adalah 1. Siapkan sampel air yang akan diuji derajat keasamannya. Ya, 2. kemudian Beri 50 ml sampel air sumur, masukkan ke dalam gelas kimia. Yang ketiga, uji dengan menggunakan indikator universal dan meter. ya. 4. Amati trayek perubahan warna. 5. Lakukan hal yang sama untuk sampel air keran yang direbus, air sumur, air minum kemasan, dan air galon yang segar. Terakhir, catat hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1, langkah kerjanya tadi dimulai dari ngambil menyiapkan alatnya dulu, kemudian dia mengambil 50 ml larutannya, kemudian dimasukkan ke gelas ukur. Dari gelas ukur itu tadi kemudian diuji menggunakan indikator universal dan pH meter. Itu dilakukan hal yang sama untuk ketiga larutan yang akan diuji atau ketiga air yang akan diuji. Ada yang berbeda dari sini? Benar? Kalian sama ngambilnya 50 ml semua? Oke, sama ya. Boleh ngambil 50 ml, boleh ya. Lebih misalnya saya mau 60 ml, boleh ya. Oke, sekarang kalian telah berhasil menentukan alat dan bahannya. Kemudian kalian sudah berhasil menentukan langkah-langkahnya. Sekarang buka LKPD halaman berikutnya. Sekarang kita akan melakukan percobaan untuk menguji air yang sudah kalian bawa itu tadi. Sebelum itu, silakan perwakilan kelompok ngambil alat dan bahannya yang ada di depan ini. Silakan. Jangan lupa ya, nanti di lab ini. Ini ngambil semua, ngambil bahannya silakan. Silakan kalian berbagi tugas. Ada yang menuliskan data hasil pengamatannya, ada yang menuliskan data hasil pengamatannya, ada yang melakukan percobaannya. Ya. Jangan lupa dilebih apa dulu, jangan sampai tertukar. Misalnya kalian menguji air sumur, jangan sampai tertukar. Ternyata yang kalian laporkan di situ ternyata adalah air minum kemasan. Jadi dikasih label. Di situ sudah ada kertas label, ya, diambil nanti 50 ml dan 50 ml. Dikasih label. Oke, gelas kimianya dikeluarkan. Ini air apa ini? Ini air apa? Ada yang mencatat ya. Kemudian berbagi tugas. Ada yang mengerjakan soal analisis yang akan di LKPD nanti. Dibaca sambil dibaca-baca nanti rapotnya. Ini kan begini ya. Oh enggak, sisa. Ya, diamati. Di situ diamati ya, di data hasil pengamatan itu kan ada apa? Warna, ada apa lagi? Bau. Kelompok 1 lihat data hasil pengamatannya. Di situ apa saja yang harus diamati? Bau, warna, indikator universal,
meter diuji menggunakan indikator dan kalau dikeluarkan beda, jadi hasil bisa dimasukkan ke airnya atau plastik tadi. Ya, apa ini? Air apa ini? Ya, silakan dimasukkan caranya. Ini indikatornya jangan lupa. Coba yang sudah berapa itu? Ini yang air apa ini? Kemudian kelompok 2 ada kesulitan penggunaan indikator universal maupun parameternya. Kelompok 1 ada kesulitan? Iya, nggak apa-apa, dituliskan sesuai data hasil percobaan. Ya sama, hanya berarti. Berapa ini? Air keran. Air keran. Apa yang tulisan hasilnya? Air galon disulang. Ini air galon disulang sudah berapa? Diameternya diamati lagi berapa ini? Sudah. Kalau sudah dapat satu data, misalnya dilanjutkan ke yang berikutnya. Ini kelompok sudah air keran yang direbus sama air minum kemasan kurang 2 berarti ya. Ini yang paling bergantian. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Belum. Oke, dulu. Kelompok 1 dapat berapa sudah airnya? Sudah semua. Kelompok dua-duanya sudah diuji sampai ke pH meter dan diuji dengan lebih besar? Sudah. Kelompok 2 masih kurang 2. Kelompok 3 dapat berapa, Mbak? 2. Kurang 2. Oke, silakan dilanjut dulu. Yang sudah yang 2 air apa ya? Kalau sudah silakan diamati. Ya, dicatat hasilnya di data hasil pengamatan yang ada di LKPD. Kemudian ada pertanyaan analisis, silakan dikerjakan dan didiskusikan. Setelah kelompok yang sudah selesai, pH meternya jangan lupa dibersihkan ya. Dilap menggunakan tisu. Itu air apa? Jangan lupa dibersihkan.
dapat hasilnya valid. Ulangi deh. Air mineral berbau? Tidak. Setelah ada pertanyaan analisis di nomor 6 A, B, C. Kemudian ada pertanyaan lagi nomor 7, nomor 8, nomor 9. Silahkan sambil didiskusikan, sambil dilihat bahan ajarnya, sambil dilihat buku paketnya, dan mulai di nah, silakan. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan. Sudah diulangi ya, ulangi 1 kali, kemudian dicoba lagi. Ya, diulangi 2 kali. Datanya jangan lupa sambil ditulis. Ini tadi yang ada yang berbau ya. Sampai dibiarkan lama sampai dia benar-benar angkanya tidak berubah. Silakan dikerjakan. Silakan didiskusikan. Setelah selesai alatnya bisa diperhatikan lagi, dimasukkan ke raja. Kalau sudah, pertanyaannya dilengkapi ya, datanya dituliskan. Kemudian dari data itu ada pertanyaan analisis. Ya. Yang pakai indikator universal tadi dapat pH-nya berapa? Kemudian yang paling tinggi pH-nya ada di pH-nya. Kalau kelompok 1 pakai indikator universal bau, ada 1 yang berbau. Kemudian warnanya sama semua, ada warna semua. Indikator universalnya pH-nya, kemudian pH meternya yang paling tinggi. Silakan berkawan. Yang ada data, kita mau lihat datanya. Warnanya air itu apa sih? Ini double warna. Air itu double warna. Ini datanya tadi. Nah, analisis nomor 6 kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 anak pertanyaan analisis nomor 6 sudah? Lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 6 kan ada 3 pertanyaan A, B, C. Kemudian lanjut ke nomor 7. Kesimpulannya coba silakan dituliskan. Kelompok 3, nomor 6 sudah? Sudah. Sekarang sampai nomor berapa? Kelompok
8. Oke. Ada pertanyaan berapa? Ada kesulitan dari pertanyaan analisisnya? Oke, silakan dilanjut. Pakai apa nanti? Pakai spatula nanti. Airmu warnanya apa tadi? Airmu warnanya apa? Tidak berwarna. Tidak berwarna. Coba ini kesimpulannya mana? Sampai dibaca ya untuk menentukan pertanyaan. Halo. Kalau menentukan pertanyaan nomor 8 itu perlu dibaca bahan ajarnya ya. Kemudian kalau kurang bisa sambil dibuka buku paketnya, buku gambar kalian itu ya. Untuk menjawab pertanyaan nomor 8 dan juga nomor 9. Berapa menit lagi kelompok 3 sudah sampai nomor berapa? Oke, kelompok 2 sampai nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8 kurang 1 ya, kurang 1. Kelompok 1 sampai nomor berapa? Selesai. Luar biasa kelompok 1 ya. Kita tunggu kelompok 2 dan kelompok 3 ya untuk menyelesaikan pertanyaan nomor sudah. Kelompok 2 saya tunggu dulu sampai tunggu kelompok 2 selesai. Nanti kita diskusikan bersama, kita presentasikan hasil dari percobaan yang telah kalian lakukan. Sudah? Sudah nomor 2? Sudah. Oke, sudah semua? Kalau sudah, mari kita diskusikan bersama. Ya. Silakan siapa yang mau, kelompok mana yang mau mencoba? Ayo berlima. Kelompok 1 silakan berdiri yang perwakilan yang membaca. Nomor 5. Siapa? Sanatul. Silakan berdiri. Ada di sini. Dan yang lain juga tahu ya. Silakan. Ini saya menyampaikan Kelompok 1 hasil percobaan dengan menggunakan tabel bawah ini. ya. Yang pertama itu air keran yang direbus itu tidak berbau. Ya, air keran yang direbus menurut kelompok 3 tidak berbau, kemudian Tidak berwarna. tidak berwarna, Terus indikator universalnya itu 7. menunjukkan bahwa pH-nya 7, kemudian Diameternya 8,5. 8,5. Ya, kemudian yang berikutnya Air sumur itu berbau, tidak berwarna. Indikatornya itu indikator universalnya 7, diameternya 7,4. 7,5. Kemudian Terus air galon isi ulang tidak berbau, juga tidak berwarna. Terus indikator universalnya itu 7, diameternya 7,0. ya, kemudian lanjut. Air minum kemasan tidak berbau, tidak berwarna. Indikator universalnya 7 dan diameternya 7,7. 7,7. Oke, silakan bro. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah berhasil menganalisis data hasil pengamatannya menurut kelompok 3
Berdasarkan hasil percobaan atas nilai Ini dulu apa namanya? Baca soalnya dulu ya. analisislah hasil pengamatan yang akan lakukan dan jawab pertanyaan berikut ini. Berdasarkan hasil percobaan atas Benar kelompok 3? Dan kurang keras keras. berdasarkan hasil percobaan adakah sampel air yang rentang pH-nya tidak sesuai dengan standar yang ditentukan pemerintah? Jawabannya Tidak ada. Air yang diuji menunjukkan masih sesuai, tidak berwarna, tidak berbau dengan rentang pH aman yang ditentukan Kementerian Kesehatan. oke, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan untuk kelompok 1. Jadi menurut kelompok 1 dari keempat air yang dia uji di kelompok 1 itu dari airnya kan ambilnya berbeda dari kelompok 1 dan kelompok 2. Itu ternyata hasilnya masih menunjukkan pH-nya masih menunjukkan trayek yang sesuai standar yang sudah ditentukan pemerintah dari 6,5 sampai 8,5. Kemudian tadi juga sudah berhasil mengeluarkan bahwa tidak ada yang berwarna, semuanya tidak berwarna ya, tidak ada yang warnanya mungkin agak kuning atau yang lainnya, tidak ada, semuanya tidak berwarna. Kemudian juga semuanya tidak berbau kecuali satu lagi ya, yang lain. Ada yang berbeda kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silakan selanjutnya. Di sini kami berbeda soalnya air sumur itu ada baunya, jadi nggak bisa diminum. Oh gitu. Jadi yang berbeda di kelompok 2, tadi kelompok 1 tadi kan dia tidak berwarna dan tidak berbau ya. Di kelompok 2 itu ada perbedaan di air sumur itu dia dari hasil kelompok 2 itu dia berbau ya. Berbau agak kurang enak seperti yang lainnya. Kemudian ada lagi? Kok kalau tidak ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, silakan lanjut ke pertanyaan berikutnya nomor 6B. Oke, ini yang lebih cepat kelompok 3. Silakan berdiri, Mbak. Ya, ini tinggalnya di sini ya, teman-teman. Air yang manakah berdasarkan pH-nya termasuk dalam kriteria air yang paling layak dikonsumsi? Ya, dari data percobaan semua air masih layak dikonsumsi. Namun yang paling memenuhi adalah air minum kemasan karena dalam produksinya telah memenuhi standar kelayakan air minum. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 sudah berhasil menjawabnya. Kelompok 3 dari keempat air yang dia uji itu masih layak diminum katanya, karena rentang pH-nya masih sesuai standar yang ditentukan, kemudian tidak berwarna dan tidak berbau. Kalau air sumur tadi kelompok 2 kan berbau, berarti apakah masih layak untuk diminum? Tidak. Berarti tadi kurang ya, berarti ditambahi kelompok 3 hasilnya. Tadi kan kalian juga menyebutkan bahwa air sumur itu berbau, berarti itu nanti ditambahkan di hasilnya. Ya, ada lagi yang berbeda, berarti nanti ditambahi hasilnya di situ bahwa ada satu yang kemungkinan kan ada parameter yang tidak terpenuhi, yaitu dia berbau. Berarti ada 3 berarti ya yang layak untuk memenuhi standar itu ada 3. Yang satu yang air sumur itu dia berbau sehingga belum memenuhi, kan ada satu kriteria yang belum terpenuhi. Kemudian yang berikutnya nomor sekarang kelompok 2, sekarang kelompok 6 silakan berdiri menghadap temannya. Dengarkan yang lain. Percobaan indikator apa yang paling sering digunakan untuk melakukan uji derajat keasaman pH larutan? Ya, pH-meter karena paling akurat menunjukkan derajat keasaman dengan angka tidak lagi sekedar menunjukkan perbedaan warna atau berdasarkan pengamatan fisik. Ya, itu tangan untuk kelompok 2. Betul sekali. Ya, kita sependapat ya. Kalau kalian menggunakan indikator universal, tadi sudah amatnya di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berapa hasil pengamatanmu? Berdasarkan indikator universal berapa pH-nya? 7 semua. Tapi kalau kalian menggunakan pH meter itu lebih akurat. Kalian ada 7,2, 7,4, 8,5. Jadi lebih akurat ya. Kalau menggunakan pH meter.
Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 sudah berhasil menarik kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan dari 3 kriteria yang sudah ada dalam tabel pengamatan yang sudah kalian lakukan, warna, bau, kemudian pH. Yang paling layak dikonsumsi itu adalah air minum dalam kemasan. Karena tadi menurut pendapatnya kelompok 1, selain pH-nya memenuhi standar, tidak berbau, tidak berwarna, juga kalau di situ kan sudah ada keterangan standar nasional Indonesia, berarti ketentuan atau parameternya yang digunakan pengujian lebih dari 3 itu. Itu yang paling layak dikonsumsi. Ada yang berbeda? Oke, kalau tidak ada yang berbeda, silakan lanjut ke pertanyaan nomor 8. Nomor mana yang mau coba? Ini paling tinggi sekali. Saya tidak jago itu. Mbak Wiwit, silakan. Berdiri, Mbak Wiwit. Kemudian, apakah air yang sesuai dengan 3 kriteria sudah layak dikonsumsi? Belum, karena selain 3 kriteria di atas, ada kriteria lain yang penting untuk pengujian lebih lanjut seperti pemantauan HDS atau total visual solid atau total zat terlarut yang tidak boleh melebihi 500 ppm. Kedua, parameter mikrobiologis seperti bebas bakteri, E. coli. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, bagus sekali ya. Jadi benar sekali yang dikatakan kelompok 2 bahwa dalam penentuan kualitas air minum, ya, selain 3 kriteria tadi ada warna. Kalau fisik kan dilihat dari bau, dilihat dari warna, ya kan. Kemudian dari kimianya tadi pakai pH, ya. Ada lagi kriteria lain yang disampaikan kelompok 2 bahwa kriterianya adalah TDS. Apa itu TDS? Solid atau total zat terlarut yang tidak boleh melebihi 500 ppm. Jadi ada lagi. Nah, kita pengujiannya hanya lewat fisik dan juga kimia tadi ya. Fisiknya dengan melihat cium baunya, lihat warnanya, diamati keseluruhannya. Kemudian pakai pH. Kemudian ternyata ada lebih lanjut lagi untuk menguji kriteria masih bisa layak dikonsumsi atau tidak itu dengan parameter mikrobiologi. Karena tadi ada tidaknya kandungan bakteri E. coli. Ada yang berbeda, mungkin saya menemukan yang lainnya, apalagi misalnya ada yang berbeda. Baru menemukan 2 itu. Itu ya. Kemudian yang berikutnya pertanyaan nomor 9, kelompok yang mau? Oke, kelompok 3. Oke. Silakan kelompok 3. Silakan berdiri menghadap temannya. Kelompok 1, halo. Didengarkan. Tunjukkan kriteria lain yang menunjukkan standar kualitas air layak untuk dikonsumsi. Kriteria untuk menentukan kualitas kelayakan air minum ada 2, yaitu 1. Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan, mikrobiologi, bakteri E. coli, dan bakteri coliform. 2. Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, fisik, meliputi warna, bau, kekeruan TDS, suhu, dan rasa. Kemudian yaitu pH. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Lebih lengkap lagi ya, kelompok 3 menemukan lebih lengkap lagi bahwa ada kandungan yang berhubungan langsung dengan kesehatan, ada parameter yang tidak berhubungan langsung dengan kesehatan. Menurut kelompok 3, yang berhubungan langsung dengan kesehatan tadi katanya yang adanya bakteri apa tidak. Kemudian yang tidak berhubungan langsung dengan kesehatan itu ada tadi kayak pH, kemudian ada total zat terlarut yang tidak boleh melebihi 500 ppm. Terus ada bau yang dari fisik yang bisa kita lihat ya, fisiknya berbau, berasa, dan kekebalan. Ada yang berbeda mungkin menemukan yang lainnya. Oh, saya berdasarkan standar lain bukan dari kementerian, terus misalnya dari saya menemukannya dari mana ada? Belum. Oke, gitu ya. Sekarang silahkan kalian, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Ada yang ditanyakan dulu? Ya. Cukup jelas? Oke, berarti tahu ya. Kira-kira kalau saya air yang dijual itu kan cukup banyak campurnya ya. Jadi meskipun air keran itu direbus, pH-nya memenuhi, baunya tidak berbau, tidak berasa, kemudian tidak berwarna, tapi itu kan banyak. Kalau kalian lama, coba kalian misalnya air keran yang dari tumbang, karena kan banyak kapurnya kan yang dibuat. Coba kalian rebus lama, berikutnya
tidak boleh untuk langsung kita konsumsi. Lebih amannya kalau yang kita yang di Tuban ini lebih amannya kita menggunakan air kemasan ya. Tidak menggunakan air minum yang dari keran kita rebus untuk langsung kita minum. Meskipun ada tadi 2 indikator atau 2 parameter yang memenuhi, kan masih ada parameter yang lain yang belum kita itu ya. Kemudian sekarang silahkan diskusikan kembali dengan kelompokmu evaluasi. Ada berapa pertanyaan ya? Ada 6 pertanyaan. Silahkan diskusikan lagi dengan kelompokmu ya. Silahkan diskusikan lagi. Ada 6 pertanyaan. Ada nih. Ada 6 pertanyaan. Oke, sebelum itu kita tunjukkan dulu. Ini ada data ya di PPT. Nah, ini persyaratan kualitas air minum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010. Ada segini banyak standar penentuan kualitas air minum. Ada tadi yang disampaikan kelompok 3 betul sekali. Ada yang berhubungan dengan langsung dengan kesehatan, mikrobiologi. Kalau kelompok 2 tadi menyebutkan bakteri E. coli, benar sekali. Ternyata kelompok 3 menemukan lagi satu, ada bakteri apa itu namanya? Coliform. Satuannya 100 ml per sampel. Ternyata kadar maksimum yang diperbolehkan 0, tidak boleh ada bakteri, entah itu bakteri E. coli atau bakteri coliform. Kemudian yang kedua, dari jenis parameternya kimia anorganik itu ada parameternya dari arsen sampai ke selenium itu ada batas minimum yang diperbolehkan. Kalau misalnya air itu sudah ada tulisannya Standar Nasional Indonesia SNI kemasan itu berarti otomatis sudah melampaui keseluruhan parameter itu. Jadi sudah dikatakan layak dan kita nyaman untuk kita konsumsi. Kemudian yang berikutnya adalah parameter fisik yang tadi kita sudah lakukan percobaan, dilihat warnanya, dilihat baunya, kekeruhan ya, kekeruhan. Tadi kalian apa tidak? Ada yang keruh? Ada. Apa air apa? Air sumur. Air sumurnya keruh ya. Nah, tuh ternyata diamati ada kekeruhan. Kemudian berasa tidak sampai diminum ya, hanya dilihat aja. Itu ada kadarnya yang diperbolehkan sekian. Nah, itu yang ditentukan. Kemudian kimianya dari pH yang sudah kita diskusikan tadi, yang sudah kita lakukan tadi. Kira-kira kalau air minum isi ulang itu diuji sampai sedemikian banyak kira-kira? Tidak ya. Hanya pengujiannya pakai apa? Pakai alat yang penyaringan mungkin ya. Pakai air galon. Itu tadi juga sudah kita uji, nyatanya pH-nya juga ternyata masih sesuai, tidak berasa, tidak berubah. Ada yang ditanyakan? Sebelum melanjutkan evaluasi. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan jawab 6 pertanyaan evaluasi. Nanti meliputi apakah pembelajaran dari menyenangkan, apa yang didapatkan. Nah, silakan dikerjakan. Ini nanti dikeluar. Jadi ya dikeluarkan pakai apa? Spatula ya. Ini niatnya baik mau dibersihkan, ternyata nyangkut. Ternyata tisunya nyangkut. Kalau air kemasannya tadi bawa berbagai merek ya. Ternyata hasilnya pH-nya juga berapa? Kalau kelompok 1 air mineral bermerek. Air kemasannya berapa? Yang kalian bawa 7,7. Kalau kelompok 2? Bawahnya aqua. Ya, berapa pH-nya?
Kemudian kelompok 1 berapa pH air di kalian di bawah air kemasannya? Tinggi 7,5. 7,2. Tidak jauh beda ya, 7,5, 7,2 dan mereknya berbeda. Oke, silakan dilanjutkan. Ya. Pembelajarannya pakai praktik biasa ini. Alasannya apa? Ya, ini kita lihat nggak perlu banyak mengeluarkan pikiran. Nomor ini sama atasnya yang ini yang ini sama itu masalahnya tidak iya. Kelompok 1 sama nomor berapa? Sudah. Yang nomor 4 mana dikasih alasannya, jangan dia tidak. Udah. Kelompok 2? Udah. Kelompok 3? Udah. Kita bahas ya. Dari kelompok mana dulu yang mau menerangkan? Oke, kelompok 2 dulu. Nomor 1. Apa yang kalian peroleh pada pembelajaran hari ini? Ya. Pengujian kelayakan air minum menggunakan parameter derajat dan angka Oke. Kelompok 2, kelompok 1 dengar? Ya, jadi diperhatikan kalau ada temannya yang belum bicara. Jadi pengujian yang didapatkan pada pembelajaran hari ini menurut kelompok 1, kelompok hari ini mereka dapat melakukan pengujian air minum yang ada di sekitar kalian dengan menggunakan indikatornya adalah pakai pH. Kelompok lain ada yang berbeda? Lanjut ke nomor 2, kelompok mana? Kelompok ini dulu, lebih cepat. Kelompok 3. Ya. Apakah kalian semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat karena dapat belajar dari pengalaman yang berhubungan dengan pengalaman sehari-hari. Oke. Menurut kelompok 3 dia bersemangat karena ini berhubungan dengan pengalaman kita sehari-hari. Air itu kan ternyata kita bisa tahu pH-nya. Besok kita coba ya. Uji kan ada di minimarket itu air pH tinggi. Kalau seperti itu pH-nya berapa? Apakah benar pH-nya tinggi? pH tinggi itu berapa? Besok coba kita uji dengan ini yang sama. Tahu kan yang di minimarket itu ada apa berapa merek itu yang air pH tinggi. Coba bisa berapa sih pH-nya? Kemudian sekarang kelompok 1 dulu aja yang berikutnya nomor ya, apa? Bisa. Apakah pembelajaran ini Ya, belajarnya menyenangkan karena bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sehari-hari yang kita temukan. Kemudian yang berikutnya nomor ini. Oke, lanjut nomor 4 apa? Apakah pada pembelajaran hari ini membuat kalian ngantuk? Tidak. Percobaan membuat kita senang dan tidak membosankan. Percobaan membuat kita senang dan tidak membosankan. Kalau laporannya gimana? Ini ya, senang kasih praktikumnya tapi laporannya juga harus tepat. Percobaannya sering tapi laporannya perlu ditunggu
sekali. Jadi menurut kelompok 5 percobaannya berhasil karena kalian tadi sudah berhasil menentukan pH-nya berapa, kemudian pakai indikator universal. Kalian bisa menentukan dari warnanya tadi ya, kalian bisa menentukan warnanya untuk bisa menentukan berapa kisaran nilai pH. Kemudian yang terakhir, ini aja ya, kasihan saya mau robot. Iya, sangat ingin karena praktikum membuat kita lebih bagus. Oke, praktikum ternyata buat kita lebih paham. Kita cek nanti di post-test ya. Oke, ternyata sudah selesai. Sekarang saya tanya, ada terakhir sebelum kita ke post-test, ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada ditanyakan, silakan alat dan bahannya dikembalikan ke depan. Mejanya ditata seperti awal kita. Hati-hati, pecah beratnya. Membeli. Sudah duduk semua di rombongan masing-masing? Sekarang katanya tadi kan pembelajarannya menyenangkan terus karena membuat kita lebih paham. Coba kita cek ya. Ya udah masuk semua bukunya. Bukunya udah masuk semua. Oke. Jangan lupa tuliskan namanya. Tuliskan namanya. Jangan lupa. Nah, ada 3 soal. Soalnya IC. Soalnya adalah soal analisis. Ya. Hampir kalau kalian bisa menganalisis pembelajaran tadi harusnya ini bisa. Coba tuliskan namanya dan lupa. Waktunya ada 3 soal, waktunya 6 menit. Jadi satu soalnya 2 menit. Gak boleh saling tengok kanan, tengok kiri. Semuanya lurus di depan. Oke. Nah, silakan dikerjakan. Bacanya pelan-pelan, tangganya dengar.
Nggak boleh diri. Dua menit pagi dulu.
Kunci namanya saya lupa. Was Basuki. Nggak boleh diri-diri. Dua menit lagi. Ya, silakan dikumpulkan. Ada namanya loh ya. Sudah semua? Kalau sudah, ini masih ada waktu 10 menit ya setelah ini. Nanti lab kimianya sudah terbuka. Airnya nanti ditaruh di meja. Kemudian yang lainnya nanti labnya dilepas. Setelah itu airnya dibuang dan di tisu diletakkan kembali supaya tempatnya alat seperti kemarin ya. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang menanyakan misalnya? Cukup. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya, sebelum kita akhiri minggu depan kita itu belajar tentang kekuatan asam basa. Pada selanjutnya silahkan dibaca lagi ya. Kemudian jangan lupa Desember awal kita sudah melaksanakan ujian akhir ya. Jadi
silahkan disiapkan materi kita dari awal. Kita di bulan Juni kemarin disiapkan belajar lagi. Kemudian terakhir materi kita untuk minggu depan adalah tentang kekuatan asam. Oke, sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas akan doa. Doa mulai. Terima kasih untuk semangatnya hari ini.